Salam, siap. Apa kabar? Ustaz, silakan. Alhamdulillah. Allah, terima kasih, Pak. Salam. Pak. Mari, Pak. Hadirin dimohon berdiri. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas perkenannya lah kita dapat hadir bersama di ruangan ini dalam rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2019. Pada hari ini, Selasa, 19 Maret 2019. Dan mengawali acara, kita ikuti laporan Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Bapak Dr. Andes Haji Samsudin Lologau MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Karena satu kali, dua kali, saya cukup 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Jakarta, yang saya hormati para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari daerah pemilihan Kota Administrasi Jakarta Utara, hormati para anggota Forkominfo Jakarta Utara, masyarakat, hadirin para peserta musyawarah yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2019 yang dilaksanakan karena dukungan dan kolaborasi cerdas, tuntas, dan ikhlas dari seluruh elemen masyarakat Jakarta Utara
dalam proses musrembang untuk mewujudkan Jakarta Utara sebagai kota pesisir yang maju kotanya bahagia warganya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan ucapan selamat datang dan sekaligus terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang telah berkenan meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak dan pada acara musrembang tingkat kota Administrasi Jakarta Utara. Demikian juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang dari daerah pemilihan Kota Administrasi Jakarta Utara. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini bahwa musrembang tahun 2019 sangat strategis sebagai solusi pembangunan dan untuk menyusun bahan masukan rencana kerja pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 yang memiliki tema memacu pertumbuhan yang berkualitas. Hadirin yang berbahagia, Bapak Gubernur dan hadirin peserta musrembang kota yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan proses hasil pelaksanaan musrembang sebagai berikut. Dari Rumbuk RW sampai dengan musrembang tingkat kecamatan menghasilkan 4.172 usulan dengan perkiraan anggaran 1,61 triliun rupiah. Forum KPD menghasilkan rencana UKPD sebanyak 1.395 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 2,31 triliun yang mengakomodir usulan hasil musrembang Rumbuk RW, usulan langsung masyarakat, usulan hasil reses DPRD, kegiatan strategi daerah, dan kegiatan prioritas wilayah. Bapak Gubernur dan hadirin para peserta musrembang yang saya hormati, dalam forum ini akan saya sampaikan beberapa permasalahan yang selalu muncul dalam setiap pelaksanaan musrembang dan berdampak tidak diteruskannya usulan masyarakat tersebut. 1. Lokasi berada di lahan aset pemerintah pusat, aset TNI, aset Polri, dan pasos-pasum. Dari 253 SPPT, 31 SPPT yang sudah memenuhi kewajiban dan telah diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. 2. Lokasi berada di wilayah area antara lain Tanah Merah, Kelurahan Badak Selatan, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja. 2. Kampung Muka, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pedamangan. Dan 3. Kampung Sawah berada di Kelurahan Sumber Timur, Kecamatan Cilincing. Tidak dapat dilaksanakan secara teknis dan persyaratan tidak lengkap untuk usulan pemasangan lampu PJU, cermin lalu lintas, dan lapangan olahraga masyarakat. Kondisi existing usulan masih layak untuk usulan jalan dan saluran lingkungan. Bapak Gubernur dan hadirin para peserta musrembang Kota Administrasi Jakarta Utara yang saya hormati, untuk kegiatan strategi daerah berdasarkan keputusan Gubernur 1042 tahun 2018, dari 60 KSD terdapat 13 KSD yang mendapatkan dukungan alokasi kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi UKPD tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 172 kegiatan dengan anggaran 459,5 miliar rupiah. Rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah sebanyak 9 lokasi dengan anggaran sebanyak 27,5 miliar, antara lain 2 taman kanak-kanak negeri, pusat kegiatan belajar masyarakat, 5 SD negeri,
dan 2 SMA negeri dan SMK negeri. Peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan melalui pelatihan dan sertifikasi dengan 2 kegiatan. Peningkatan akses pendidikan anak usia dini PAUD dan peningkatan kesejahteraan guru PAUD dengan 2 kegiatan dan kebutuhan anggaran sebesar 498 juta. Pelaksanaan festival olahraga sepanjang tahun dengan 38 kegiatan dan kebutuhan anggaran sebesar 6,3 miliar rupiah. Pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak melalui unit reaksi cepat dan rumah aman dengan 17 kegiatan dan kebutuhan anggaran sebesar 1,8 miliar. 3 kegiatan dan kebutuhan anggaran sebesar 558 juta. Pengembangan dan pengelolaan air bersih di 3 kegiatan dan kebutuhan anggaran sebesar 818 juta, antara lain pengelolaan sarana prasarana instalasi pengolahan air di 3 kelurahan, pengembangan dan pengolahan air limbah dan air limbah komunal dengan pembangunan IPA komunal di 6 kecamatan. Pengurangan sampah di Sumbar dengan pembangunan taman maju bersama dengan 5 kegiatan dan kebutuhan anggaran sebesar 70 miliar. Peningkatan kualitas kawasan pemukiman dan masyarakat dengan 9 kegiatan dan kebutuhan anggaran sebesar 202 miliar meliputi penyusunan CAP di 4 RW dan CAP di 20 RW. Kesempatan masyarakat kota ini, saya akan menyampaikan program prioritas wilayah sebagai rencana program pembangunan wilayah dengan solusi permasalahan kota, antara lain penataan kawasan ruang terbuka hijau di Sunter Selatan di sisi timur yang akan dilaksanakan berupa penataan Danau Sunter Selatan yang akan terintegrasi dengan hasil kegiatan PPK khusus yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan rehab gedung kantor kelurahan dan kecamatan, 3 kelurahan, Kelurahan Bumbawan, Kelurahan Rawapada Setara, dan Kelurahan Luar, dan 1 kecamatan Koja. Pembangunan tambang interaktif Jalan Inspeksi Waduk Rawa Barat Selatan. Rencana akan dilakukan berupa pengembangan konsep dalam merancang tambang interaktif berupa suatu area di mana warga dapat berinteraksi antara satu dengan yang lain, tetapi tetap menjadi suatu ruang terbuka hijau kota. Penataan kampung kota bersama di 30 RW yang akan dilaksanakan berupa penghijauan, penambahan permainan tradisional, dan pengaturan waktu, termasuk jam belajar malam dan maghrib mengaji serta ruang interaksi lainnya. Penataan kolong tol sebagai ruang ketiga yang akan dilaksanakan dilakukan berupa integrasi ruang antara halte busway dan mall yang terada di bawah pelumpang di RW 07 Kelurahan Koja. Pemberdayaan kesehatan masyarakat yang akan dilakukan berupa penata laksanaan program ketuk pintu layani dengan hati. Bapak Gubernur dan hadirin para peserta muslimah yang saya hormati, harapan saya dalam kesempatan yang baik ini adalah: pertama, ada solusi penanganan masalah aset pasos-pasum yang belum diserah terimakan oleh pengembang dan aset yang status pemilikan lahannya termasuk kawasan RT. Kedua,
ada sinergitas antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini penanganan masalah teknis wilayah dengan perwujudan percepatan program dan kegiatan pengembangan prioritas wilayah. Ketiga, optimalisasi alokasi pagu anggaran alokasi khusus untuk mendukung perwujudan percepatan program dan kegiatan pengembangan prioritas wilayah. Kepada seluruh peserta musrenbang kota, agar pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan secara sungguh-sungguh dengan mencermati masukan-masukan dari para pakar, akademisi, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan stakeholder lainnya, sehingga penyelenggaraan musrenbang ini dapat menghasilkan inovasi dan solusi nyata terhadap permasalahan pembangunan di wilayah Jakarta Utara. Selain itu, saya tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak maupun perusahaan-perusahaan swasta yang terdapat di wilayah Jakarta Utara yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yang saya sangat berharap dengan program CSR atau filantropi dapat menjadi solusi pembiayaan yang belum teranggarkan oleh APBD dalam membantu pembangunan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, barangkali itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat perhatian dari para peserta. Dengan demikian, hal-hal yang dapat saya sampaikan dengan mohon pada Bapak Gubernur dapat memberikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi acara musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2019. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, barangkali itulah perlu sampaikan. Terima kasih, dan saya mengakhiri dalam pantun. Kalau pergi ke Tanah Abang, banyak dijual bahan kiloan. Mari kita ikuti pembukaan musrenbang, jangan ada yang pulang duluan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ramli. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Ibu Kota Jakarta, Bapak Ustadz Anies Baswedan, Pak Sekda, Pak Camat, SKPD yang hadir, para hadirin hadirat yang berbahagia. Sebagai insan yang percaya dan takwa, kita semua senantiasa selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat kelahiran. Atas perkenan dan ridhonya kita dipertemukan pada sore hari ini dalam rangka memangku amanah untuk membangun kota wilayah Jakarta Utara. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta para keluarga dan para sahabat-sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam ketaatan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Saya pernah meminta kepada gubernur yang lalu, karena hasil daripada saya turun, rakyat Jakarta Utara semua menyampaikan kepada saya bahwa pabrik bir yang ada di Bekasi, PT Delta,
Harus dihabiskan. Karena uang rakyat yang halal jangan dikelola menjadi haram. Yang ada itu dialihkan kepada peternak sapi di NTB agar bisa mengatur daging untuk rakyat daerah khusus ibu kota. Kita ingin sampaikan bahwa Musrembang kali ini kebetulan Pak Ketua PAPD ada, Pak Sekda dan Mbak Peda, bahwa hasil daripada pokok pikiran daripada DPRD itu ditolak. Setelah itu disampaikan agar forum Musrembang tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota itu mengarah ke sana, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih antara DPRD dan Pokida. Sementara rakyat sudah tahu bahwa kalau pokir itu korupsi, ini tip yang korupsi. Kami tidak menutup kemungkinan atau yang ada teman-teman kami juga mempergunakan pokir itu untuk yang tidak benar. Sehingga rakyat semua sudah terkontaminasi tentang pokir itu adalah korupsi. Padahal sesungguhnya itu adalah forum yang bagus yang diamanahkan oleh undang-undang. Itu. Yang berikutnya tentang Pergub 878 yang Bapak sendiri mengeluarkan. Di dalam bulan 5 Bapak sudah mengeluarkan Pergub 878 tentang penataan kampung yang menggantikan Pergub 9322 tahun 2017. Artinya apa ini? Pergub ini menyampaikan kepada Ketua Koordinator Pak Sekda selaku Ketua TAP membawahi 4 daripada koordinator pemerintahan, koordinator ekonomi, koordinator pembangunan, dan Kesra. Artinya semua ini akan turun dialog dengan rakyat. Karena pada saat Bapak menyampaikan visi misi, tidak sedetai pembangunan di tingkat RT dan RW. Sejarah garis besar yang masuk LPJMD yang sekarang Bapak lakukan, itu harus dilakukan karena itu janji kepada rakyat. Tetapi untuk melengkapi itu, maka anak buah Bapak harus turun dan menyampaikan kepada rakyat, hei rakyat, apa di kampung kita yang harus kita bangun? Setelah rakyat masukinlah kepada Bapak untuk melengkapi RPJMD. Ini inti daripada 878 tentang pembangunan kampung, penataan kampung. Saya ingin masuk lagi. Tadi saya dengar laporan bahwa yang tidak bisa dibangun adalah RW 11 Semper Timur yang disebut Kampung Sawah. Termasuk juga RW 10 Cilincing yang kalau Bapak lewat Cilincing, Bapak lihat di atas hancur semua, bolong semua. Memang ini belum ada penyerahan kepada aset pemerintah daerah, tapi itu adalah rakyat Bapak, rakyat saya, dan rakyat kita semua yang wajib kita cari solusi untuk bangun. Termasuk adalah Kampung Sawah. Saya tidak pernah bosan-bosan berteriak, walaupun saya bertabrakan dengan Pak Sekda, saya tetap berteriak dan saya berbuat kepada Presiden. Saya minta surat kepada Presiden dan Presiden harus bangun. Kalau DKI Jakarta tidak bisa bangun, maka pemerintah pusat harus turun dan membangun. Dan sekarang mereka sudah turun ke sana, tapi mudah-mudahan saya yakin dan aku yakin selendang Sekda akan bisa menyelesaikan semua ini. Yang terakhir Pak, air pump yang Bapak sudah kemukakan harus kita cepat ambil alih Pak. Kasihan rakyat Pak, yang seharusnya mereka harus bayar 6.000, 5.000, 6.000, 7.000. Sekarang mereka bayar banyak yang 7.000. Itu bayar 27.000. Kampung Sawah bayar sampai 35.000. Tugu Selatan dan Tanah Merah bayar sampai 30.000. Rumah susun bayar itu mahal. Kalau kita tidak ambil alih di pump ini, maka kasihan rakyat. Rakyat tersiksa. Jadi saya mendukung apa yang disampaikan Bapak, itu RPJMD, dan itu harus tegak lihat ke depan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Di situ kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sudah benar. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dan arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Saifullah, dan seluruh jajaran Pemprov DKI. Yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini para wakil Dapil Jakarta Utara yang tadi sudah diwakili oleh Bapak Haji Ramli Muhammad, kemudian Bapak Hasan, dan juga Pak Maman, Pak Maman Firmansyah, dan tadi sambutan dari wakil dari DPR menggambarkan semangat yang luar biasa. Tepuk tangan. Mantap. Terus dipakai waktu yang luar biasa. Yang saya hormati Pak Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Samsudin Tologao, yang juga saya hormati Bapak-bapak dari Forum Koordinasi Pimpinan Kota yang hadir semua di sini lengkap. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak semua. Yang saya hormati para anggota Dewan Kota yang hadir di sini, kelihatan beberapa Dewan Kota, kemudian juga para pejabat lingkungan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, serta para peserta musrembang seluruhnya. Syukur bisa kembali ke kantor Wali Kota Jakarta Utara ini dalam sebuah acara musyawarah. Dan musyawarah perencanaan pembangunan yang kita bicarakan bukan tentang diri kita, kita bicarakan tentang masyarakat kita dan masa depan wilayah Jakarta Utara. Di tempat ini kita membicarakan apa yang akan kita kerjakan bukan tahun ini, tapi tahun depan. Perencanaannya di bulan Maret kita sudah siapkan. Karena itu betapa pentingnya membicarakan perencanaan, karena kita tahu dalam pemerintahan prosesnya itu panjang. Artinya kita sudah memikirkan jauh ke depan sebelum waktunya eksekusi. Dan itu harus memasukkan begitu banyak asumsi di sana. Jadi saya ingin sampaikan secara khusus terima kasih Bapak sekalian atas partisipasinya di dalam kegiatan musrembang ini. Nah, yang menarik Bapak sekalian dalam setiap acara pertemuan atau musyawarah seperti ini adalah bagaimana kita bisa mempertemukan dua aras. Yang satu adalah berbicara kenyataan di lapangan, yang satu bicara tentang rencana yang mau dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Yang dalam jangka waktu 5 tahun sudah ketok lewat RPJMD. Kemudian di sisi lain kita punya tantangan-tantangan yang kita temukan di lapangan yang harus diakomodasi. Saya rasa forum seperti ini menjadi forum kesempatan bagi kita untuk bisa mempertemukan keduanya. Di satu sisi kita harus membangun, di sisi lain kita harus menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Dan saya rasa Jakarta Utara memiliki tantangan yang cukup besar, yang problem-problem yang menahun yang harus diselesaikan dari mulai kebutuhan yang paling dasar. Dan Jakarta Utara ini harus maju berkembang. Mengapa? Inilah cikal bakalnya Jakarta. Cikal bakal Jakarta di mana? Ya di Jakarta Utara ini. Betul nggak ya? Awalnya ya dari utara, kemudian bergerak ke arah selatan. Di sinilah awalnya Jakarta. Jadi kalau ditanya di mana mulainya Jakarta, mulainya di utara. Dari situ kemudian kota ini bergerak ke selatan. Dan tapi juga konsekuensinya karena ini yang paling awal, maka punya masalah yang paling Banyak. paling mendasar jadinya. Dari persoalan air yang tadi disampaikan oleh Pak Aram, persoalan air saja. Ketika bicara air, maka yang paling banyak merasakan masalah adalah saudara-saudara kita di Jakarta Utara. PR soal air itu ada di sini. Karena itu saya berkali-kali sampaikan, Jakarta ini pemerintah harusnya memikirkan produksi air bersih, bukan air beralkohol. Itu tugas pemerintah. Karena kalau kita meletakkan
kita mencoba menghasilkan untuk masyarakat. Itu fungsi pemerintah. Saya berkali-kali sampaikan itu. Mengapa ramai kemarin soal saham. Saham itu kalau perusahaan swasta mendirikan terserah. Tapi kalau uang negara, maka uang negara diletakkan ke badan usaha yang punya kegiatan unsur pembangunannya. Kalau tidak ada unsur pembangunannya, maka tidak usah dengan uang negara. Karena itu harus persyaratannya. Kenapa kita punya BUMD, BUMN? Karena ada fungsi itu. Dan saya belum pernah mendengar sedikit pun ada yang bisa menunjukkan argumen bahwa memproduksi minuman beralkohol adalah bagian dari kegiatan pembangunan. Belum ada saya dengar. Ada itu. Karena itu ya kita tarik saja dan justru memproduksi air bersih itu bagian dari pembangunan. Karena itu kita insya Allah nanti bisa tuntas. Kita butuhkan nanti dukungan dewan, dukungan teman-teman di dewan supaya apa yang kita rencanakan. Secara kebetulan angkanya itu sama. Tahun lalu kita mengajukan 1,2 triliun untuk pertambahan pipa. Nilainya saham delta itu 1,2 triliun. Sebetulnya dengan uang yang sama kita bisa menggunakan untuk pembangunan distribusi pipa. Dan kalau distribusi pipa, daerah mana yang paling membutuhkan? Jakarta Utara, tempat ini yang paling membutuhkan. Jadi kita nanti berharap Bapak sekalian dalam forum ini bisa masalah-masalah yang dihadapi dengan RPJMD itu kita sambungkan. Lalu Bapak sekalian yang saya hormati, tema kita pada tahun 2020, insya Allah temanya itu adalah memacu pertumbuhan berkualitas. Apa sesungguhnya pertumbuhan berkualitas ini? Karena seringkali kalau kita bicara pertumbuhan itu lalu abstrak. Yang tumbuh apanya? Bapak sekalian, ini kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Kita ingin perekonomian kita ini maju, berkembang. Indikatornya apa? Indikatornya ada, pertumbuhan ekonominya itu. Dikatakan berkualitas jika yang merasakan pertumbuhan adalah semua komponen. Jika yang merasakan pertumbuhan hanya sebagian, maka dia tak berkualitas. Karena hanya sebagian yang merasakan pertumbuhan. Sama-sama ekonominya tumbuh 6,5%, sama-sama. Yang satu tumbuhnya hanya satu sektor, yang satu tumbuhnya multisektor, maka yang berkualitas adalah yang multisektor. Nah, kita menginginkan kita semua yang berada di Jakarta merasakan pertumbuhan itu. Dirasakannya pada apa? Lapangan pekerjaan yang bertambah, kegiatan perekonomian rumah tangga maupun kegiatan perekonomian lingkungan yang bergerak. Dan pemerintah berkepentingan untuk bisa mendorong itu. Mengapa? Begitu angka pengangguran menurun, maka insya Allah tingkat kesejahteraan meningkat otomatis. Dan itu kita inginkan sekali. Bapak sekalian, ketika ini terjadi, maka harapannya adalah warga di Jakarta merasa bersyukur bahwa tinggal di Jakarta kesejahteraannya meningkat. Nah, bagian dari pemerintah adalah menyusun kebijakan-kebijakan yang memudahkan dalam kita berusaha, memudahkan dalam berbagai aspek, mulai perizinan sampai kalau perlu permodalan, akses pada permodalan. Itu satu aspek yang harus kita dorong sama-sama. Nah, seringkali Bapak sekalian kita hormati, kita merasa bahwa pertumbuhan yang ada pertumbuhan yang justru menimbulkan ketimpangan. Karena sebagian tumbuh, sebagian tertinggal. Nah, kalau itu terjadi tidak sehat bagi sebuah kota. Tapi ini sebuah fenomena yang dialami seluruh dunia, Bapak Ibu. Ketimpangan antar kota sekarang menipis. Tapi ketimpangan dalam kota melebar. Jadi Jakarta dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dengan Hong Kong, dibandingkan dengan Jepang, tahun 70 dan tahun 2018, maka jaraknya sudah menipis, makin dekat. Tetapi di dalam kotanya kita mengalami ketimpangan. Ini yang harus kita bereskan sama-sama. Jadi kita berharap sekali ini menjadi faktor yang bisa nantinya tahun 2020 menjadi bahan untuk kita melakukan eksekusi di lapangan. Kemudian sekalian saya hormati,
Bapak Ibu semua yang berada di tempat ini menyadari persis apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Kami berharap, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali, item-item apa yang menjadi agenda untuk dibahas. Ini memang pembahasan sudah mulai, biasanya pembukaannya pagi. Mohon izin, dari pagi kebetulan ada sidang kabinet membahas tentang rencana pembangunan atau rencana transportasi Jakarta. Jadi yang harus presentasi Jakarta, maka itu tidak mungkin untuk digeser dari saya pagi tadi harus berada di sidang kabinet. Alhamdulillah rencana kita tadi diterima di sana. Jadi kita kalau itu diterima, alhamdulillah dengan diterima semua, nanti insya Allah pembangunan saya beri bocoran dikit boleh ya di sini? Boleh ya, boleh. Bukan bocor nanti kalau banyak itu bayar dulu. Jadi pilihannya dua, Jakarta mau dibangun seperti selama ini bertahap, barangkali bertahap, atau mau digenjot. Kalau mau bertahap, maka kita kerjakan bisa 30-40 tahun. Kalau mau digenjot, maka 10 tahun. Tapi 10 tahun itu artinya, bagus sekalian, 10 tahun. MRT yang sekarang 16 km akan kita bangun panjangnya 231 km. Maka dia akan menjangkau semua wilayah, bukan hanya wilayah sekitar Sudirman Tamrin, tapi kemanapun, tak peduli kampung makmur atau belum makmur, semuanya terjangkau dengan wilayah. Jadi yang dibuat adalah justru jejaring itu di mana-mana, dan itu baru MRT, apalagi LRT. LRT kita rencana bangun sekitar 200 km. Lalu Transjakarta, saat ini kita baru ada 1000 km. Ini akan diperpanjang lagi kalau tidak salah menjadi sekitar 21.000 km jangkauannya. Semua yang diajukan ambisius. Kenapa? Karena kalau kita tidak lakukan ambisius, kita meninggalkan warisan masalah pada anak-anak kita nanti. Masa aku sering bangun 10 tahun lagi temanya masih sama? Betul ya? Karena masalah dasar tidak terbereskan, termasuk air yang saat ini baru 59,6%, 80%. Kita rencanakan kita membangun 100% jaringan air untuk seluruh warga Jakarta. Lalu sewerage system. Sewerage system itu apa? Sistem pengaliran pengolahan air limbah. Itu kita rencana bangun kalau tahun 2030 diperkirakan selesai 81%. Bukan tidak bisa 100%, bukan tidak bisa dananya, tapi waktunya tidak mungkin. Kalau bangun seperti itu perlu waktu, baru diperlukan kira-kira tahun 2033 sampai 2034 baru bisa selesai 100%. Dan itu semua membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Dibutuhkan anggaran 571 triliun rupiah. Angka itu fantastis, tapi kalau itu dibagi 10 tahun, kan kira-kira 57 triliun per tahun, bukan? Nah, jadi tadi dibicarakan kita mencari sumber-sumber pendanaan sehingga kita bisa mengerjakan itu langsung, dan setelah 10 tahun lagi masalah dasar Jakarta, air, transport, banjir, sewerage system, perumahan bisa dibereskan 1 dekade ini. Alhamdulillah ini sudah diangkat di level nasional dan diketok. Nanti kita perlu di Dewan menyamakan Pak, supaya nanti dengan pusat kita sebahasa. Dan begitu kita sebahasa nanti kita akan bisa tuntaskan isu. Nah, itu tadi bocoran dari yang tadi pagi. Harapannya dengan seperti itu, maka harapannya PR-PR besar itu kita bisa bereskan. Karena kalau tidak, Bapak sekalian, nanti kita akan memiliki begitu banyak persoalan dasar yang tak patut untuk kota semaju DKI. Kita harus membayangkan DKI itu menjadi kota global. Jangan kita membandingkan DKI dengan kota-kota lain yang tidak levelnya level global. Dan itu artinya masalah mendasar beres. Indonesia ini dengan segala macam tantangannya anggota G20, Pak. Anggota G20 itu klub 20 negara paling besar. Ibu kotanya harus mencerminkan kota yang maju, kota yang modern,
Dan itu artinya ada kesetaraan kesempatan, ada kesejahteraan yang sama bagi semuanya. Itu PR-PR yang mendasar untuk kita semua yang masih menjadi tantangan di lapangan, mudah-mudahan bisa diungkapkan. Dan saya berharap pada seluruh jajaran dalam forum Musrembang ini hal open-minded, forum untuk kita mendengar. Dan saya berharap nanti pola kerjasamanya itu pola kerjasama level keempat, Pak, antara masyarakat dengan pemerintah. Level 1 itu kita pemerintah bersosialisasi. Kita punya program, ketemu rakyat, ketemu warga, melakukan sosialisasi. Level yang lebih tinggi namanya konsultasi. Itu level 2 tuh. Kita menyampaikan lalu mendengar pendapat. Ini namanya konsultasi. Tapi level yang lebih tinggi lagi namanya partisipasi. Jadi hubungannya sifatnya partisipatif. Pola hubungannya rakyat mengerjakan, pemerintah juga mengerjakan. Tapi yang lebih tinggi lagi namanya kolaborasi. Yang dikerjakannya sama, tapi mengerjakannya bersama-sama. Kalau yang partisipasi, mengerjakan sendiri. Warga mengerjakan, pemerintah juga mengerjakan. Itu partisipasi, kolaborasi, sama-sama. Nah, forum seperti ini harus bisa menjadi forum kolaborasi. Mengapa? Karena yang hadir di tempat ini adalah para tokoh-tokoh masyarakat yang senyatanya di lapangan sudah bergerak memajukan masyarakat di lingkungannya masing-masing. Dan itu kolaborasi insya Allah bisa dilakukan. Nah, bagian kita, kolaborasi itu bagian kita. PR-nya bukan di masyarakat, PR-nya biasanya di kami. Karena kita yang di pemerintahan ini lebih terbiasa sosialisasi dan konsultasi. Kita ini tidak terbiasa melakukan kolaborasi karena biasanya kita semua menyelesaikan masalah. Betul ya, Mas? Karena itu kita harus melakukan kolaborasi, kita yang harus melakukan penyesuaian. Saya berharap nanti di sini kita akan bisa melakukan kolaborasi. Dan kolaborasi itu Bapak Ibu sekalian saya hormati bisa dalam semua aspek. Semua aspek. Saya usul pada Bapak Ibu semua di sini jangan takut untuk memunculkan ide baru. Dan belanjalah ide sebaik-baiknya. Belanja ide sebanyak-banyaknya. Belanja ide. Hari ini Bapak Ibu sekalian belanja ide itu gak repot. Kalau dulu belanja ide itu repot. Hari ini alhamdulillah kita punya Mr. Google. Mr. Google. Bapak Ibu merencanakan menata kampung misalnya. Kota kampung. Masukkan di sini urban renewal developing countries. Nanti ketemu Bapak Ibu contoh-contoh penataan kampung di berbagai wilayah dunia yang impresif. Nanti akan ketemu rancangan-rancangan yang unik-unik yang kita kadang-kadang belum tentu pernah lihat. Kami di Pemprov sekarang minta teman-teman untuk shopping ide disebarkan. Ini Pak Wali suka bagikan ya sama teman-teman. Sering terima sharing-sharing itu dari rancangan desain yang berbeda yang kita ingin agar suasana itu berubah, bawa kebaruan. Jadi forum-forum seperti ini Bapak sekalian mohon dimanfaatkan secara optimal. Dan bagi Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu semua yang membawa agenda, saya berharap Bapak sekalian agenda yang kita bahas di dalam forum Musrembang ini benar-benar agenda yang memiliki dampak bagi masyarakat. Karena itu penting bagi kita, kenapa yang hadir di sini tokoh-tokoh masyarakat yang kira-kira merasakan implikasi langsung di masyarakat. Yang belum tentu apa yang kita rencanakan dari proses yang top down itu nyambung dengan apa yang ada di kenyataan di masyarakat. Dan saya percaya proses yang kemarin berjalan, kemarin ada pendamping di sini, ada pendampingnya, pendamping yang mendampingi itu kemarin pasti dalam prosesnya menjadi fasilitator, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat itu bisa didiskusikan dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan acara 2 hari ini menjadi acara yang nantinya memberikan manfaat di dalam pelaksanaan tahun 2020. PR-nya masih banyak, apalagi di utara. Tapi sisi lain, di utara juga menjadi tuan rumah dari beberapa program strategis kita. Minggu lalu barusan groundbreaking stadion itu siap-siap jadi tuan rumah yang baik untuk stadion sepak bola internasional pertama.
Itu kalau nanti sudah jadi Bapak sekalian, itu wilayahnya akan maju sekali tuh. Karena akan mendadak tumbuh berkembang berbagai macam kegiatan usaha. Apalagi nanti MRT-nya lewat situ tuh. Nanti lewat BMW, lewat Ancol, itu semua akan menjadi sebuah koridor yang menggerakkan perekonomian. Lalu juga pembangunan ITF sudah groundbreaking kemarin. ITF nanti akan ada di sini. Jadi tuan rumah juga nih sebelahnya ITF. ITF ini akan menjadi ITF pertama di Indonesia. Belum ada ITF. Dan kalau itu sudah jadi, kita sekarang baru groundbreaking 1, mudah-mudahan kita bisa turun 4 lagi. Maka di Jakarta sampahnya akan bisa dikelola di dalam kota dan justru menjadi energi. Dan ini insya Allah arah yang kita akan bangun. Juga kita akan ada rencana pembangunan IPAL zona 1, 2, 5. Ini zona 2 dan zona 5 nanti akan perlu pembicaraan banyak dengan masyarakat. Dan IPAL ini sewerage system, itu adalah pengelolaan air limbah yang harus kita lakukan. Memang kota ini Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara tentang limbah, kota ini harus secara serius mengelola limbahnya. Kita ini seperti rumah, yang kita urusin jangan hanya ruang tamu, ruang tengah, kamar, tapi kamar mandinya nggak diurus. Itu kamar mandi harus ada yang urus juga. Di situ harus juga diatur. Kalau tidak, apa yang terjadi, Bapak sekalian? Seluruh rumah kita akan rusak karena kamar mandi yang tidak ditata dengan baik. Jakarta hari ini begitu. Kita ambil sumber dayanya, airnya, barangnya, tapi pengolahan limbahnya gimana nanti? Udah tidak bisa lagi. Sekarang kita harus bereskan. Dan kebetulan lagi-lagi mulainya di Jakarta Utara. Nanti juga ada penataan kawasan cagar budaya Rumah Sipitung dan Masjid Al-Alam. Itu nanti salah satu hal yang akan dibangun di sana. Kemudian juga kawasan pemukiman di Kalibaru dan Cilincing. Jadi PR-nya cukup banyak di sini Bapak Ibu sekalian saya hormati. Tapi saya percaya Bapak sekalian, bila ini kita kerjakan dengan kolaboratif, insya Allah nanti perubahan akan muncul dan signifikan di kota ini. Izinkan saya mengakhiri sambutan ini dengan membuka, meskipun harusnya dari pagi, buka musrembang, nggak apa-apa ya, lebih baik dibukanya sore daripada tidak dibuka. Kita ini suka upacara soalnya, dibuka secara resmi. Dan sebelum saya membuka, izinkan saya baca pantun dulu. Belum dibaca, ya. Dari Cilincing sampai Pademangan, suasananya gembira, warganya ramah. Musrembang ini jangan disia-siakan. Jakarta Utara kita majukan bersama. Demikian sambutan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Musrembang Kota Administrasi Jakarta Utara secara resmi dinyatakan dimulai. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Mas An. Aman. Aman kan? Alhamdulillah. Hari ini kita memulai putaran pertama dari Musrembang yang diselenggarakan di seluruh wilayah administrasi, ada 6 wilayah di DKI. Hari ini Jakarta Utara dimulai, kita berharap di dalam forum Musrembang ini perwakilan-perwakilan warga bisa membawa aspirasi agenda-agenda pembangunan yang perlu dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah tahun 2020. Ini merupakan
kombinasi antara dua komponen. Pertama adalah komponen RPJMD yang akan dilaksanakan di Jakarta Utara. Di situ dalam musrembang ini didiskusikan terjemahan-terjemahannya. Kegiatan-kegiatan apa saja sebagai terjemahan dari RPJMD. Yang kedua adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang membawa solusi-solusi atas masalah-masalah yang dihadapi di lingkungannya masing-masing. Dua komponen ini, yang satu adalah menjalankan RPJMD, yang kedua membawa solusi dari masyarakat, itu yang kita harap nantinya akan muncul menjadi rencana kerja pemerintah tahun 2020 di Jakarta Utara. Tadi saya sampaikan juga, Jakarta Utara ini menjadi kota administrasi tempat terselenggaranya beberapa terobosan awal. Stadion dibangun di tempat ini. Kemudian ITF juga di tempat ini. Kemudian IPAL yang dibangun zona 1, 2, dan 5 itu juga di Jakarta Utara. Itu semua adalah program-program terobosan yang pertama di Indonesia. Karenanya saya berharap Jakarta Utara bersiap untuk bisa menjadi tuan rumah dari terobosan-terobosan baru, program besar yang dilaksanakan di tempat ini. Kemudian yang terakhir, saya sampaikan kepada aparat untuk terbuka mindset mendengarkan, menyerap apa yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga forum ini benar-benar menjadi kesempatan untuk memulai dan menguatkan kolaborasi. Itu. Pak, persoalan Jakarta Utara yang mendasar kan tadi Bapak bilang air bersih ya? Salah satu. Soalnya masih kayak gimana sih yang air bersih? Karena di Jakarta Utara adalah porsi warga yang tidak mendapatkan akses pada air bersih cukup besar. Dan itulah yang perlu diselesaikan. Ketimbang tiga wilayah lainnya gitu. Ya, utara dan barat lebih banyak. Sebenarnya sisi utara. Sisi utara Jakarta itu baik yang di timur, yang di utara maupun yang di barat. Nah, solusinya dengan pemasangan pipa tadi itu. Salah satunya. Cukup ya? Tadi anggota DPRD kan mengusulkan untuk LRT sama MRT menggratiskan untuk warga yang berktp di Jakarta, Pak, sepanjang 2019 ini. Itu gimana? Kelihatannya enggak. Ya sebagai usulan sih ya aja, tapi Kalau dari Pemprov sendiri itu nggak mungkin. enggak mungkin. Dananya terbatas. Ya biar dibahas nanti. Ada satu BUMN yang menunggak pajak di wilayah Jakarta Utara itu. Apa? Menunggak pajak bumi dan bangunan. Satu BUMN. Apa tuh BUMN-nya? Doko Jabahari. Apa? Doko Jabahari. Dan itu yang baru ketahuan itu ada 32 miliar. Itu yang baru ketahuan. Ini pun udah bertahun-tahun. Nah dari pihak Pemda sendiri tidak ada desakan kepada mereka. Itu kan maksudnya kepada asli daerah ya. Bapak juga tadi paparannya di sana kan kalau bicara pembangunan pasti pendanaannya juga harus Ya. Ya semua yang menjadi, kalau pajak itu wajib. maksud saya Ya ditunaikan aja. karena ini terjadi dari tahun ke tahun gitu-gitu aja tidak ada Semuanya dicatat. Pasti ada dendanya juga. Jadi pilihannya sederhana, bayar denda atau bayar tunai sekarang. Pak, soal MRT Pak itu kan tanggal 24. Nah, dengan peresmian itu ini artinya operasional secara komersil itu berlangsung di tanggal 24 juga atau? Kalau tidak salah 1 April semuanya baru operasional. Jadi pas 24 menjelang 1 April Resmi. itu masih uji coba publik gitu ya Pak? Nanti sama MRT aja detailnya. Pak, yang soal mensesnek itu Pak yang fase yang roadmap tanggal 24 itu apakah pihak Pemprov sudah menerima balasan dari mensesnek atau belum? Oh, udah ditetapkan. Sudah ditetapkan bahwa di Monas akan ada stadion. Ada stasiun. Bukan stadion, stasiun. Ada stasiun di Monas. Stasiunnya di bawah tanah. Lalu keluarnya ada 2 pintu keluarnya. Satu di sisi selatan Museum Nasional. Di situ ada jalan. Nanti akan keluar di situ satu. Kemudian exit yang kedua ada di ujung barat daya Monas yang dekat dengan patung kuda.
Jadi nanti akan ada 2 keluaran. Udah ditetapkan? Sudah disetujui. Sudah 2 mingguan. 2 minggu yang lalu. Berarti dengan disetujuinya oleh Mensesnek ini, pembangunan stasiun di Monas itu nggak bermasalah berarti? Tidak bermasalah. Seperti saya duga kan? Ya memang ada proses, tapi insya Allah akan masalah. Dan nanti Bapak Presiden di tanggal 24 itu akan menandatangani dua prasasti. Satu adalah prasasti peresmian, satu adalah prasasti groundbreaking. Jadi udah langsung dua-duanya. Di HI ya? Di Bundaran HI upacaranya. Tanggal 24 pagi. Oke, gitu ya. Cukup. Terima kasih.